Murid itu melihat dan percaya. Ia menemukan jejak. Haleluya, Yesus telah bangkit. Mari kita menjadi smart. Temukan jejak kebangkitannya di dalam dirimu. Fakta kubur kosong. Jangan sampai mengosongkan hati kita, tetapi kubur kosong mengundang kita untuk menemukan jejak Tuhan. Ia akan datang kembali. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Haleluya, Yesus telah bangkit. Selamat Paskah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, khususnya umat sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi ini di rumah masing-masing. Tuhan mengunjungi Anda. Tuhan datang ke dalam rumah, membawa firman dan kabar sukacita kebangkitannya. Dengan kebangkitan, kita merayakan puncak kebenaran iman kita, bahwa ia bukanlah nabi, tetapi ia adalah Tuhan, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang mengalahkan maut dan dosa, menghalau kegelapan dan membawa kepada kita cahaya kehidupan. Marilah kita sebagai umat beriman terus membaharui diri kita, janji baptis kita, agar hidup semakin layak sebagai murid-murid Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaraan Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil yang baru kita dengarkan adalah sebuah kisah yang sangat indah. Fakta yang jelas tentang forensik kuburan Yesus. Bila kita masuk pada apa yang dirasakan oleh Maria Magdalena dan murid-murid, maka itu sangat excited, perasaan yang bercampur aduk dalam alam rasa mereka. Batu penutup kubur sudah terguling dan isi kubur itu kosong. Lebih detail lagi, Yohanes bab 20 ayat 7 tadi, ya, melukiskan tentang kain peluh atau serbet yang terlipat rapi, terletak, terpisah dengan kain kafan. Saya tertarik dengan fakta Injili ini. Ini sebuah forensik yang sangat mumpuni tentang keadaan kubur Yesus. Murid itu melihat itu dan percaya. Kenapa? Kenapa murid mempercayai fakta ini? Karena ia mengerti pesan dari kain peluh yang terlipat rapih. Jarang sekali kita mengetahui tentang hal ini. Perhatikan, kain peluh itu terlipat rapi, terletak, terpisah. Apakah ini fakta yang penting? Ternyata sangat signifikan, saudara-saudara. Untuk itu, mari kita melihat tradisi orang-orang Yahudi tentang kain peluh yang menunjuk kepada kain serbet di atas meja makan. Saudara-saudara, semua orang Yahudi tahu tradisi ini. Ketika seorang pelayan mempersiapkan hidangan untuk tuannya, ia tak harus tahu persis apa yang dikehendaki oleh tuannya. Bila hidangan sudah tersedia, pelayan itu harus pergi keluar. Dia menunggu di luar ruangan sampai si tuannya selesai makan. Kalau belum, ia dilarang masuk untuk datang mendekati. Dan sesudah selesai makan, tuan itu berdiri,
melap tangannya dengan kain serbet itu, melap mulut dan jenggotnya, lalu dia menggulung serbet dan meletakkan di atas meja. Tuan itu pergi. Itu pertanda bagi si pelayan bahwa sekarang meja dapat dibersihkan. Berarti apa? Tuannya memberi tanda, I am done. Saya sudah selesai. Begitu pesannya. Tapi kalau tuan itu berdiri dan melipat serbet itu dengan rapih dan meletakkan di samping piring, itu berarti pelayan itu tidak boleh membereskan meja itu. Bahkan menyentuh pun tidak boleh. Karena serbet yang terlipat rapi itu berarti I am coming back. Aku akan kembali. Aku belum selesai. Itu pesan dari sepenggal kain. Maka ketika para murid melihat kain yang peluh yang menutup wajah Yesus terpisah dalam keadaan rapi, mereka langsung menangkap apa yang tuannya sampaikan bagi mereka. Aku akan kembali. Dia bangkit, bukan untuk meninggalkan mereka, tetapi untuk datang kembali. Berarti Paskah mempunyai hakiki yang sangat penting, yaitu janji kedatangan Tuhan kembali. Kita menantikan kedatangannya. Dan ini jelas menunjuk pada anamnesa yang setiap kali kita katakan dalam Ekaristi. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Paskah menyampaikan pesan kerinduan untuk menantikan kedatangan Kristus yang bangkit. Ini pesan yang ketiga. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Ia adalah Tuhan. Ia bukan sekedar nabi, sebab tidak ada nabi yang bangkit. Semua nabi ceritanya berakhir di dalam kuburan. Tidak ada nabi yang akan datang kembali, hanya Tuhan. Ia datang kembali. Perhatikan, Ia datang kembali. Ini ada satu strong message di dalamnya. Berarti kita melihat Tuhan sebagai Tuhan yang datang kembali. Tuhan yang memberikan pesannya kepada kita untuk Dia akan datang kembali. Gerak Allah berbeda. Anda akan gagal paham, beriman secara Kristiani ketika Anda berpikir bahwa manusia mencari Tuhan. Boleh semua orang berpikir bahwa manusia mencari Tuhan, tapi seorang Kristiani harus membolak-balikan pikirannya. Bukan manusia mencari Tuhan, Tuhan yang mencari manusia. Kristianitas memandang Tuhan yang berbeda. Tuhanlah yang datang mencari manusia. Ibarat contoh sederhana, kalau saya bisa berikan, ya, Anda pemilik dari HP Anda hilang. Anda mencari HP yang hilang. Yang hilang adalah HP. Anda sebagai Tuhan mencari yang hilang. Oke? Maka ketika Anda mencari Tuhan, berarti Tuhan itu adalah yang hilang. Dan Anda mencari yang hilang. Benarkah sedemikian? Tentu saja salah. Ya. Kitalah manusia yang hilang dan tersesat. Dan Tuhanlah yang datang. Dia mempunyai kita. Kita adalah miliknya. Maka Dia datang untuk mencari kita. Itu logika teologis yang sangat benar. Tuhan mencari miliknya. Tuhan mencari kepunyaannya. Ia pergi untuk memenuhi janjinya. Maka Ia akan datang untuk mencarimu. Janji apa yang Ia penuhi? Minimal ada 3. Yang pertama, kebangkitan tubuh kita. Yesus bangkit dengan tubuhnya yang terangkat. Maka setiap orang yang percaya kepada Dia dibangkitkan juga di dalam kemuliaan tubuhnya. Mungkin kita bertanya bagaimana mungkin raga kita telah hancur menjadi tanah ketika dikubur. Ataupun dikremasi kita menjadi abu. Bagaimana ada kebangkitan tubuh? Saudara-saudara,
Carilah dalam tulisan Rasul Paulus 1 Korintus bab 15 ayat 44. Itu ada jawaban yang sangat telak di sana. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Glorious body, tubuh yang mulia, seperti Kristus saat kebangkitannya. Maka engkau tidak akan hancur oleh abu atau tanah, tetapi ada kebangkitan tubuh. Ibarat biji benih, ketika ditanam, benih itu akan hancur menjadi tanah, tetapi ia membangkitkan. Dia membangkitkan tubuh yang baru, yaitu tunas. Tunas itulah glorious body, tubuh yang baru, berbeda dengan tubuh yang lama, tetapi ia adalah tubuh. Demikian kiasan Paulus yang mudah-mudahan membantu kita untuk memahami pesan Paskah ini, yaitu kebangkitan tubuh. Sesuatu hal yang sangat alpa dihayati oleh umat Kristiani. Yang kedua, ia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ia pergi untuk melenyapkan kegelisahan kita akan hidup yang kekal. Jangan gelisah, itu pesannya bagi kita. Banyak orang mulai gelisah dan menganggap bahwa hidup itu berakhir di dunia ini. There are no life after death, katanya. Ini pandangan yang semakin berkembang. Karena itu kita menyaksikan memang tidak setuju, tetapi saya mengagumi juga orang yang melakukan bom bunuh diri dengan mengharapkan janji surgawi. Ini adalah sebuah ekstrim yang lain. Tapi mereka begitu percaya akan life after death, sehingga dia mau mengorbankan hidup sekarang untuk hidup yang akan datang. Lihat di situ aja. Lainnya tentu kita tidak setuju. Tetapi ini sebuah paham untuk menentang dengan sangat keras paham lain yang muncul seolah-olah tidak ada kehidupan kekal lagi, hidup setelah dunia ini habis. Saudara-saudara yang terkasih, iman kita menghantar kita untuk melihat keabadian dari kehidupan setelah dunia ini. Yang ketiga, ia pergi untuk menjadi pengantara bagi kita. Supaya kita selamat, kita harus berdoa dalam nama Yesus dan melakukan kehendak Bapa. Seperti Matius bab 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dan yang keempat, ia pergi untuk mengutus Roh Kudus kepada kita. Itulah janjinya. Roh penghibur, kehadiran Allah Tritunggal yang selalu menemani gereja pesiarah sampai kedatangan Kristus kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka yang diperlukan dari orang yang ditinggalkan itu apa? Tidak ada lain selain janji untuk setia. Janji dan kesetiaan adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Dan belajar dari fakta kubur kosong. Janganlah mengikuti jejak penjaga kubur dan para pemimpin agama Yahudi. Bagi mereka kubur kosong berarti menghilangkan jejak. Apakah mayat Yesus dicuri? Apakah ia sebenarnya sungguh-sungguh mati atau tidak? Masih menimbulkan perbantahan setelah 2000 tahun, masih orang-orang yang tidak beriman di luar kesaksian para rasul mempersoalkan hal ini. Tetapi para rasul, bagi mereka kubur kosong sama dengan menemukan jejak. Sekali lagi, bagi orang yang tidak percaya kubur kosong itu menghilangkan jejak. Tapi bagi orang percaya kubur kosong itu menemukan jejak. Jejak ingatan mereka akan firman Tuhan bahwa ia akan bangkit. Kalimat penutup dari Injil tadi. Mereka mulai terbuka pikirannya untuk memahami bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Dan mereka menemukan pesan ini ketika melihat kain peluh yang terlipat
rapih. Murid itu, penginjil mencatat, murid itu melihat dan percaya. Ia menemukan jejak. Haleluya, Yesus telah bangkit. Mari kita menjadi smart, temukan jejak kebangkitannya di dalam dirimu. Fakta kubur kosong, jangan sampai mengosongkan hati kita, tetapi kubur kosong mengundang kita untuk menemukan jejak Tuhan. Ia akan datang kembali. Semoga demikian. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir, dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kristus telah bangkit, haleluya, haleluya. Gemakanlah kebangkitan itu di dalam hidupmu. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita di Minggu Paskah ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin.